Oke, karena banyak yang bertanya kepada saya, kenapa Bang kok pilih ternak ayam Bang, nggak kerja yang layak saja, kerja yang di kantoran atau kerja di toko atau di mana? Ya udah, karena banyak yang bertanya, akhirnya saya inisiatif untuk menjawab pertanyaan kalian semua. Jadi waktu itu saya nggak punya uang banyak lah, ya punya uang tapi sedikit, cukup lah untuk kehidupan saya sehari-hari. Nah, waktu itu uang saya tinggal sedikit. Nah, uang tinggal sedikit itu saya belikan ayam. Waktu itu saya beli ayam babon 3, pejantan 1. Ya emang saya dari kecil itu sudah suka banget sama ayam. Selain untuk menghibur diri, juga bisa menjadi teman ketika teman-teman kita sedang pada sibuk semua. Saya mainan ayam udah cukup, udah senang banget. Nah, disitulah saya muncul ide-ide untuk beternak ayam. Jadi pertama saya beli 3, terus beranak. Nah, beranaknya itu saya jual semua. Itu uangnya tidak ada yang saya pakai. Yang saya pakai itu uang sisa yang dulu lah, masih ada lah. Nah, di situ saya uangnya belikan ayam lagi, babon lagi. Karena pejantannya cuma 1, saya tambahin lah 1 lagi. Jadi 3, jadi 2. Oh, tambah 2 ya, lupa, maaf. Jadi pejantannya 3, babonnya itu ada berapa saya belikan lagi sih. Banyak lah. Lah udah sekitaran ada 10 jak babon, itu beranak lagi selama 1 tahun. Alhamdulillah bisalah, udah mulai ada yang terpakai uangnya selama 1 tahun. Yang masih kecil ada yang jual udah besar, ya lumayan buat kehidupan. Jadi setelah saya pikir-pikir selama saya kerja di toko, ya kalau di kantor belum pernah sih malah, tapi saya nggak kepingin kerja rapi-rapi begitu, mending kerja bebas seperti saya, mau kerainan kesiangan nggak apa-apa, nggak ada yang marahin. Lebih baik usaha sendiri daripada harus ikut dengan orang lain. Seperti halnya patah, lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan uang di negara orang lain, begitu. Itu prinsip saya. Jadi alhamdulillah sekarang udah berjalan hampir 3 tahun saya peternak ayam. Walaupun ayam saya nggak banyak, tapi kalau menurut saya itu udah banyak, karena saya tidak pernah memelihara itu sampai besar. Ketika udah banyak jual, banyak jual, banyak jual. Jadi apa ya, berputar terus itu ayam. Cuma yang saya pertahankan itu babon-babonnya. Dan sekarang babon saya itu ada 6, yang selebihnya saya titipkan ke teman yang sama satu hobi. Jadi selain saya membantu teman, saya ceritakan keluh kesah saya, teman juga bisa dapat penghasilan dan saya masih dapat persenan dari dia. Saya kalau dia beranak, apa sih ya, saya sistemnya kan kadang ada yang 30%, 50%, 70%. Kalau saya sistemnya sama teman saya itu 50%, 50%. Jadi kalau anak babonnya itu beranak 10, saya dikasih 5, dia dikasih 5. Begitu, saya bagi 2 aja udah rata. Gak usah saya 70%, dia 30%. Kalau menurut saya itu kasihan lah, dia juga perlu pakan, dia juga perlu minum, dia perlu segalanya lah. Jadi alangkah baiknya ya separuh-separuh lah, biar kita lebih sama-sama enak, buat saudaraan juga baik, begitu. Jadi kalau yang tadi bertanya apa kenapa enggak bekerja di yang lebih bersih saja, saya nggak suka bekerja bos, karena kerjaan saya itu kesenangan saya. Kesenangan saya itu apa? Yaitu kerjaan saya. Jadi hidup saya itu hobi, jadikanlah hobi itu sebagai pekerjaan kamu. Jangan jadikan pekerjaan apalah susah kata-katanya. Saya nggak suka bertele-tele kerjaan yang sok rapi, sok ya. Nanti kalau udah masuk ke, ya begitulah, nggak usah disebutin. Mending kerja begini, ternak ayam, ya tidurnya aja di sini. Kebetulan saya ini dikontrakan lah, ya dekat pondok pesantren. Itu ya saya sarungan biasa, dekat sama santri, daripada harus kerja rapi-rapi. Ya sekarang penghasilan saya ayam saja
satu bulan itu lebih dari 2 juta, 1 juta lebih, ya hampir 2 juta lah untuk sekarang ini. Ya ada rencana untuk nambah ayam biar penghasilan itu lebih gede. Kalau di toko Alfamart itu berapa? Apa sampai 2 juta? Udah kerjaannya dari pagi sampai sore di toko terus. Kalau saya kan cuma pagi kasih makan, selebihnya sambil ngopi sambil ngeliatin ayam. Kalau tetangga ada apa kerja bakti, saya bisa ikut. Jadi nggak ada waktu untuk tidak kerja bakti. Saya bisa nanti kerja lagi sore, bukan sih kerja, kasih makan lah, kasih makan ayam sore lagi, lalu dimasukkan ke kandang, udah begitu aja. Selebihnya malam bisa main sama teman-teman, bisa nongkrong, bisa ngibadah tepat waktu begitu. Kalau di toko atau di perusahaan atau di mana, waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat sebentar, selesaikan dulu pekerjaan karena kamu dibayar. Tidak boleh, itu bukan punya kamu, itu punya bos kamu. Kalau ini kan ayam yang punya saya sendiri. Kasih makan gak kasih makan itu ayam saya sendiri, tetapi saya tetap kasih makan. Tapi kan kalau telat, semuanya kasih makannya biasanya jam 7, kok saya kasih makan jam 9, gak ada yang marahin. Itu enaknya usaha sendiri atau bakso atau tukang siomay. Saya itu lebih suka orang-orang yang seperti itu, punya perusahaan sendiri walaupun kecil-kecilan, daripada harus ikut orang lain dibentak, dihina, dimarahin ketika ada kesalahan. Kalau punya sendiri kan ketika ada kesalahan dia berpikir, itu jiwa-jiwa bos, berpikir gimana caranya agar masakan saya lebih enak. Itu ya silakan saja, yang emang mau bekerja di tempat-tempat bersih ya bagus. Intinya jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab lah. Tapi pesan saya, lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan uang di negara orang lain, karena susah. Ya terima kasih, ini hanya pengalaman saya karena banyak yang bertanya. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Apabila ada yang bagus silahkan diambil, jika tidak ada yang manfaat buang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.